Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiatul Maisaroh, NIM 193111150, kelas 3E PAI. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang Torekoh yang ada di Indonesia. Sebelum kita mengetahui apa saja macam-macam torekoh yang ada di Indonesia, perlu kita mengetahui apa pengertian dari torekoh tersebut. Secara bahasa, torekoh berasal dari bahasa Arab torikoh, yang berarti jalan atau metode atau aliran. Secara terminologi, torekoh adalah sebuah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan tujuan untuk sampai kepadanya. Sedangkan menurut istilah tasawuf, torekoh berarti perjalanan seseorang salik atau pengikat torekoh menuju Tuhan dengan cara mensucikan diri, atau perjalanan yang harus ditempuh oleh seseorang untuk dapat mendekatkan diri sedekat mungkin kepada Tuhan. Nah, di sini saya menyampaikan ada 8 macam-macam thariqah. Yang pertama adalah thariqah Qadariyah. Thariqah Qadariyah ini didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani pada tahun 1077 sampai 1166. Beliau sering dikenal dengan sebutan Al-Jili. Thariqah ini banyak tersebar di daerah timur, Tiongkok, sampai ke Pulau Jawa. Pengaruh thariqah ini cukup banyak meresap di hati masyarakat yang dituturkan lewat bacaan manaqib pada acara-acara tertentu. Naskah asli manaqib ditulis dalam bahasa Arab, berisi riwayat hidup dan perjalanan sufi Syekh Abdul Qadir Jailani sebanyak 40 episode. Manaqib ini dibaca agar apa? Agar dapat mendapatkan keberkahan dengan sebab keramatannya. Yang kedua adalah Thariqah Rifaiyah. Thariqah ini didirikan oleh Syekh Rifai. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Abbas. Beliau meninggal di Abidah pada tanggal 22 Jumadil Awal tahun 578 Hijriah. Namun, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa beliau meninggal pada bulan Rajab tahun 512 Hijriah. Nah, thariqah ini tersebar di daerah mana saja? Tersebar di daerah Aceh, Jawa, Sumatera Barat, Sulawesi, dan daerah lainnya. Ciri thariqah ini adalah penggunaan tabuhan rebana dalam wiridnya, diikuti dengan sepotong senjata tajam yang diiringi zikir-zikir tertentu. Permainan debus ini berkembang pula di daerah Sunda, khususnya Banten, Jawa Barat. Yang ketiga yaitu thariqah Naqsyabandiyah. Thariqah ini didirikan oleh Muhammad bin Bahauddin Al-Huwaisi Al-Bukhari. Ulama sufi ini lahir di desa Hinduan, kemudian terkenal dengan kearifannya, arifan. Pendiri thariqah Naqsyabandiyah ini juga dikenal dengan nama Naqsyabandi, yang berarti lukisan. Beliau ahli memberikan gambaran kehidupan yang gaib-gaib. Kata Uwais ini merupakan keturunan dari Uwais Al-Qarni. Lalu beliau mendapatkan pendidikan kerohanian dari wali besar, yaitu Abdul Khaliq Al-Khujdawani, yang juga murid Uwais, dan menimba ilmu tasawuf kepada ulama yang ternama kala itu, yaitu Muhammad Baba Al-Samasi. Thariqah Naqsyabandiyah ini mengajarkan zikir-zikir yang sederhana, namun lebih mengutamakan zikir dalam hati daripada zikir dengan lisan. Yang keempat yaitu thariqah Samaniyah. Thariqah ini didirikan oleh Syekh Saman yang meninggal pada tahun 1720 di Madinah. Thariqah ini banyak tersebar luas di daerah Aceh, Palembang, Sumatera, dan Jakarta. Dan juga di daerah lain juga ada. Namun pada saat di Palembang, banyak orang yang membaca riwayat Syekh Saman sebagai tawasul untuk mendapat berkah. Ciri thariqah ini zikirnya dengan keras dan melengking, khususnya ketika mengucapkan lafaz la ilaha illallah
juga terkenal dengan Ratib Saman yang hanya mempergunakan kata hu, yang artinya dia Allah. Syekh Salman ini mengajarkan mencintai dunia, menukar akal basyariah dengan akal robbaniyah, beriman hanya kepada Allah dengan tujuan tulus ikhlas. Yang kelima adalah Thariqah Khalwatiyah. Thariqah ini didirikan oleh Zahiruddin yang wafat pada tahun 1397 Masehi di Khurasan. Dan Thariqah ini merupakan cabang dari Thariqah Suhrawardi yang didirikan oleh Abdul Qadir Suhrawardi yang meninggal pada tahun 1167 Masehi. Thariqah Khalwatiyah ini bermula-mula tersiar di daerah Banten yang disiarkan oleh Syekh Yusuf Al-Khalwati Al-Makassari pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa. Thariqah ini banyak pengikutnya di Indonesia, dikemungkinkan karena suluk dari thariqah ini sangat sederhana dalam pelaksanaannya. Untuk membawa jiwa dari jiwa yang rendah ke jiwa yang tinggi, itu melalui 7 tingkatan. Tingkatannya apa saja? Yaitu peningkatan diri dari nafsu amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, dan nafsu kailah. Yang keenam adalah Thariqah Al-Haddad. Thariqah Al-Haddad ini didirikan oleh Sayyid Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau lahir di Tarim, sebuah kota yang terletak di Hadramaut pada malam Senin 5 Safar tahun 1044 Hijriah. Beliau adalah seorang pencipta Ratib Haddad dan dianggap sebagai wali kutub dan arifin dalam ilmu tasawuf. Beliau banyak mengarang kitab-kitab dalam ilmu tasawuf, diantaranya yang berjudul Nasaihud Diniyah, Al-Mu'awana fi Suluk Thariq Akhirah, yang artinya pendukung mencapai hidup di akhirat. Thariqat Al-Haddad ini banyak dikenal di Hadramaut, Indonesia, Hijaz, India, Afrika Timur, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah Thariqah Khalidiyah, yang merupakan salah satu cabang dari Thariqah Naqsabandiyah di Turki yang berdiri pada abad ke-19. Pokok-pokok ini dibangun oleh Syekh Sulaiman Zahdi Al-Khalidi. Thariqah ini berisi tentang apa saja? Yaitu tentang adab zikir, tasawuf dalam thariqah, adab suluk, tentang saik dan makomnya, tentang ribat, dan beberapa fatwa pendek dari Syekh Sulaiman Al-Zahdi Al-Khalidi mengenai beberapa persoalan yang diterima dari bermacam-macam daerah. Thariqah ini juga yang termasuk berkembang di Indonesia. Yang kedelapan adalah Thariqah Saziliyah. Thariqah ini didirikan oleh Abdul Hasan Ali Az-Sazili, seorang ulama dan sufi besar. Menurut silsilahnya, beliau masih keturunan Hasan, yaitu putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Rasulullah SAW. Ia dilahirkan pada tahun 573 Hijriah di suatu desa kecil di kawasan Maghribi. Ali Sazili terkenal sangat soleh dan alim. Tutur katanya enak didengar dan mengandung kedalaman makna. Apa saja pokok ajaran yang terkandung dari Thariqah Saziliyah ini? Yaitu pokok-pokok ajarannya yang pertama, bertakwa kepada Allah di tempat yang sunyi dan ramai. Yang kedua, mengikuti sunnah dalam segala perbuatan dan perkataan. Yang ketiga, berpaling hati dari makhluk waktu berhadapan dan membelakang. Yang keempat, ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sedikit maupun banyak. Yang kelima, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik keadaan senang maupun sedih. Nah, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.